Megalis Podcast, persembahan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Halo Sobat Info dan selamat datang di Megalis Podcast, podcast bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menuju Sulawesi Tengah tentunya yang lebih maju dan lebih sejahtera. Bersama saya Erma Octavia, dan kali ini spesial karena di Sulawesi Tengah akan ada Digital Fest. Kita akan berbincang sedikit tentang apa saja persiapan dan juga bagaimana Digital Fest ini bakalan dilangsungkan di Sulawesi Tengah. Nah, untuk itu spesial sekali ada Pak Kadis Kominfo Santik. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Pak Sudaryano Erlangga selaku Kepala Dinas Kominfo Santik dan juga sebagai istilahnya pemilik gitu ya dari Digital Fest ini sendiri. Gitu Pak ya? Oke, mungkin langsung saja soal info karena mungkin kamu juga penasaran bagaimana sebenarnya Digital Fest ini dan apa saja yang akan dilakukan. Ya, untuk latar belakangnya Pak, mungkin boleh Pak Kadis jelaskan sedikit latar belakang sebenarnya diadakannya Sultan Digital Fest ini kayak gimana? Ya, digital ini kan sekarang sudah menjadi dimensi baru dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan pemerintahan, dan dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, karena dia menjadi dimensi baru, maka kita membutuhkan penguatan untuk keterlibatan publik terhadap dunia digital itu sendiri. Artinya apa? Untuk lebih mengarahkan supaya digitalisasi ini bukan hanya digunakan untuk menerima atau menyebar informasi, tapi kemudian kita juga mendorong gimana peran dari publik atau masyarakat dan sektor-sektor lainnya untuk bisa lebih membangun kreativitas inovasi lewat digitalisasi. Maka festival digital inilah sebagai jawabannya atau solusi untuk mengajak mereka masuk dalam membangun kreativitas inovasi di dunia digital agar dunia digital ini benar-benar bisa menjadi sebuah dimensi baru bagi masyarakat ke arah yang lebih positif. Betul. Dan ini yang pertama kali atau mungkin sebelumnya sudah dilaksanakan Pak? Ini baru pertama kali. Oke, ini the first time gitu ya, ada Digital Fest di Sultan. Iya, ini gagasan baru kita. Nah, kalau secara nasional juga baru 2 yang melaksanakan. Yang pertama itu Bali itu sudah festival digital yang ketiga kalau saya tidak salah. Dari Sulawesi Tengah ini baru yang pertama. Nah, ini mungkin juga penasaran sekali Pak terkait ini kan Sultan Digifest. Nah, untuk ide terus gagasan awalnya itu seperti apa? Apakah Pak Kadis sendiri yang mengusung ide dan gagasan itu atau gimana? Ya, kerangka dasarnya begitu. Saya coba bicarakan dengan teman-teman di dinas dan kemudian ini direspon secara baik. Kemudian juga mendapatkan respon dari pimpinan gitu. Kenapa keinginan kita dari Sulawesi Tengah ini menjadi provinsi yang digital gitu. Provinsi yang digital itu artinya memanfaatkan sarana digitalisasi ini sebagai media untuk menjadi jembatan komunikasi gitu. Kemudian menerima informasi, menyebarkan informasi sekaligus menjadi media untuk kita berproses, belajar, memberdayakan dan lain sebagainya gitu. Sebab di dalam digital itu juga ada yang disebut dengan ekonomi digital. Nah, contohnya sekarang ini ekonomi digital itu dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, UMKM atau masyarakat lainnya untuk bagaimana membangun usaha, memasarkan usaha mereka itu lewat media sosial. Media sosial. Dan ini juga mungkin berkesinambungan dengan program dari gubernur itu Smart City gitu ya, dari di desa gitu masuk, dan akhirnya ini juga salah satu mungkin yang bisa kita banggakan dari Sulawesi karena adanya Digital Fest ini. Iya. Ya mudah-mudahan lewat Digital Fest ini kita bisa membangun integrasi program dari Bapak Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Mas Rudol untuk membangun bagaimana desa itu menjadi desa digital. Nah, desa digital untuk memudahkan bagaimana masyarakat desa itu bisa belajar lewat media digital, kemudian bisa menjual produk-produk usaha gitu.
Kemudian media sosial itu bisa menjadi jembatan untuk mereka bisa memasarkan produk-produk pertanian, kerajinan dan lain sebagainya. Nah, ini kalau saya tidak salah, Pak Gubernur ini akan memulai program Smart Village atau digital desa itu dimulai dari tahun 2025 dengan sasaran itu kalau saya tidak salah dengan 200 desa di seluruh Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah. Dan semoga ini bisa jadi suatu kebaikan gitu ya, manfaat untuk desa-desa yang seperti Pak Kadis bilang tadi. Ya. Salah satu ide yang kemudian kita munculkan itu karena ada program dari Bapak Gubernur itu. Nah, sehingga nantinya masyarakat desa itu bisa memanfaatkan. Jadi idenya gini, karena ide, misalnya kenapa sih kita tidak memanfaatkan mengajak masyarakat yang ada di desa itu untuk ikut mempromosikan potensi-potensi yang ada di desa itu. Misalnya potensi wisata yang sebelumnya orang tidak tahu, tapi kemudian masyarakat desa yang bisa mempromosikan, memperkenalkan, sehingga desa itu bisa menjadi sasaran kunjungan, wisata dan lain sebagainya. Gitu. Dan kalau misalnya ada produk-produk yang mempunyai daya saing yang masuk di selera masyarakat, kita kan masuk di pasar lokal. Gitu. Kenapa tidak untuk bisa dipromosikan? Kemudian ada produk-produk pertanian, perkebunan, gitu kan? Kerajinan yang berasal dari desa itu dan kemudian masyarakat luas bisa lebih tahu, akhirnya terjadi proses ekonomi di situ kan, perdagangan, akhirnya masyarakat yang bisa mendapatkan manfaat. Nah ini yang kita harapkan, makanya di dalam festival kita itu ada beberapa konsep yang coba kita tawarkan. Nah, yang pertama itu misalnya ada e-sport. Itu item kegiatan yang ada di dalamnya nanti. Iya. Beberapa item yang kita tawarkan itu ekspor. Ekspor ini tentunya untuk menjembatani para pehobi gitu, ya kan? Yang suka main game, yang suka main game, gitu kan? Ada PUBG, ada Mobile Legends gitu. Nah, di sini kita coba membuka saluran bakat untuk mereka agar nantinya mereka punya kemampuan. Sebab sekarang e-sport itu sudah dipertandingkan. Yes, betul sekali Pak. Sudah dipertandingkan. Karena Indonesia menang ya. Ada salah satu warga dari Palu yang sekarang itu sudah masuk di dalam tim nasional, bahkan sudah pernah memperoleh medali emas pada SEA Games. Dan itu mendorong Pak Kadis juga ya sebagai kita kok anak-anak muda yang hobi nge-game itu harus bisa disalurkan kreativitasnya gitu kan, seperti hobi mereka. Betul sekali. Nah itu juga mungkin bisa dijelaskan Pak, tadi mungkin sudah Bapak jelaskan sedikit juga tentang bagaimana DigiFest ini akhirnya menjadi hal yang baik, positif bagi masyarakat desa. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan tujuan lain untuk dilaksanakannya DigiFest ini kepada masyarakat khususnya itu gimana sih Pak tujuannya? Ya, tujuan lainnya adalah untuk memperkenalkan bahwa Sulawesi Tengah ini salah satu provinsi yang yang melek digital gitu. Ya kan, yang maju di bidang digital dan kemudian masyarakatnya itu sudah bertransformasi masuk ke dalam era digitalisasi. Nah ini juga bagian dari persiapan kita untuk bagaimana mempersiapkan saat Indonesia itu sudah memasuki era transformasi digital di tahun 2045. Nah, sehingga nantinya digital ini lebih disederhanakan bahwa ini sebuah dimensi baru bagi masyarakat yang sebenarnya itu mudah gitu. Dan kemudian kita coba mengedukasi lewat literasi digital, kan bahwa digitalisasi ini kita perlu ke arah yang lebih positif sehingga bisa bermanfaat. Bermanfaat itu apa? Ini bisa menjadi media belajar, ya kan, untuk memperkuat, meningkatkan juga punya daya pengetahuan, ilmu, edukasi, terhadap informasi-informasi, dan kita juga bisa mengetahui mana informasi yang perlu disebarkan dan mana informasi yang tidak perlu disebarkan dan mana informasi yang masuk dalam kategori hoax. Ini memang sangat-sangat bermanfaat juga untuk masyarakat untuk mengetahui dari yang mau bilang informasi yang ternyata ini hoax atau fakta gitu. Dan ini lumayan ramai juga Pak di media sosial karena beberapa konten kreator di Palu juga sudah sempat mempromosikan yang adanya di DigiFest ini. Nah untuk itemnya sendiri, tadi Bapak bilang sudah jadi e-sport. Nah selain itu ada apa saja nih Pak? Nah selain e-sport itu kita juga membuka item kegiatan, misalnya ada ilmu digital. Itu isinya apa? Nah, isinya itu ini akan kita buat dalam konsep hybrid.
Oke, Ya, hybrid ya. hybrid, jadi masyarakat bisa mengikuti lewat Dari virtual virtual. atau daring, kemudian ada juga yang bisa mengikuti Secara langsung. offline langsung. Dan ini kita akan kerjasama dengan guru tinggi. Sasaran ini adalah mahasiswa. Oke. Kenapa? Ya, kita mempersiapkan para mahasiswa ini menjadi tenaga kerja yang siap pakai di era digital ini. Ini sangat penting, kenapa? Karena ya, ini menjadi tuntutan gitu sekarang ini, belum menjadi tuntutan dunia kerja, lingkungan kerja, organisasi, perusahaan, maupun pemerintah gitu. Itu, jadi dari digital ini juga berisi dari kegiatan-kegiatan yang kita kerjasamakan juga dengan beberapa lembaga untuk melakukan pelatihan, gitu ya, dan bisa diikuti oleh masyarakat walaupun sifatnya terbatas tentunya. Kemudian di dalam digital itu juga nantinya ada kita hadirkan itu dialog kebijakan, dialog kebijakan terkait dengan digitalisasi. Seperti apa nanti kesesuaian kebijakan secara nasional yang kemudian bisa diimplementasikan di tingkat provinsi dan kemudian bisa juga diimplementasikan di tingkat kabupaten. Kenapa? Agar bisa terintegrasi dengan program kerja daerah, sehingga ada kesatuan kebijakan yang terarah, terukur, yang bisa kita laksanakan secara nasional, mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, sampai ke tingkat kabupaten, bahkan di pemerintahan desa lewat desa digital. Betul sekali. Nah, sudah e-sport, terus edu digital, selain itu apa lagi? Nah, selain itu ada yang namanya konten digital. Nah, konten digital ini yang kita coba ajak masyarakat dari seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang ada di 13 kabupaten untuk mencoba membuat konten-konten kreatif gitu ya. Untuk mempromosikan daerah mereka gitu. Karena saya coba melihat di beberapa wilayah kabupaten ternyata banyak sekali spot wisata yang bisa kita kembangkan gitu. Karena begitu indah pemandangannya, apalagi di pantai dan sebagainya. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk bisa mempromosikan itu. Selain mempromosikan tempat wisata juga bisa dimanfaatkan untuk membuat konten terkait dengan potensi-potensi lainnya. Ada potensi pertanian, ada potensi perkebunan, kemudian ada potensi kelautan, gitu kan. Ini bisa dibangun lewat konten dan kemudian ini bisa menjadi bagian dari pola promosi, sehingga untuk mempromosikan wilayah itu tidak harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Betul, kan masyarakat menjadi tanggung jawab semua masyarakat. Kita coba ambil itu bagian dalam sini untuk bagaimana mendorong ini menjadi trigger, ya, atau pemicu sehingga nantinya kesadaran ini bisa muncul dari semua. Jangan lagi ada orang yang dari luar untuk mempromosikan daerah kita gitu ya. Iya. Contohnya misalnya di Parigi itu ada, Parigi itu sudah terkenal dengan penghasil komoditi durian gitu. Kenapa bukan orang dari Parigi yang perkenalkan konten itu? Durian jenisnya apa saja, berapa luas yang sudah ditanam, ya kan? Apakah masyarakat itu juga itu menanam? Nah, ini informasi-informasi yang perlu kita sebarluaskan sehingga para pembeli-pembeli yang ada di luar Sulawesi Tengah itu bisa tertarik dan kemudian bisa lebih meningkatkan daya beli mereka. Nah, kalau mereka sudah membeli durian ini secara banyak, kan yang keuntungan itu akan dirasakan oleh masyarakat yang ada di Parigi Motong atau di masyarakat di Sulawesi Tengah. Wah, ini sangat menarik sekali ya soal info, karena bukan cuma di bagian konten digital ini, memang ternyata bukan cuma di Parigi samanya Pak ya, tapi seluruh potensi yang di Sulawesi Tengah, dan ini berhak diikuti oleh siapapun. Siapapun, ini terbuka. Betul. Tapi kalau misalkan saya ikut boleh Pak ya? Oh, ya. Kalau saya bilang ya jangan dulu karena bagian dari panitia. Kalau sekedar untuk membuat konten dan mengikut sertakan ya boleh. Nanti namanya jauh Iya, tapi kalau untuk mengajar, karena order. Betul. Nah, ini juga ada art digital. Nah, itu bagaimana tuh Pak? Nah, selain itu ada art digital. Iya. Art digital ini konsepnya begini. Kita coba mau menghimpun karya-karya, tapi ini kita masih batasi dulu. Di awal kita masih batasi untuk art digital, untuk seni, untuk musik, dan kemudian ada tarian gitu. Iya. Nah,
nanti ciptaan-ciptaan atau karya-karya yang sudah dihasilkan ini kita harapkan untuk bisa diolah melalui artificial intelligence. Oke. Kenapa? AI sekarang ini itu sudah semakin maju, Iya. ya kan? Bahkan saya saja sudah bisa ciptakan lagu ini. Wah. Sudah banyak lagu Iya, yang boleh saya dirilis begitu Pak ya? boleh. Nah, banyak sekali lagu yang saya ciptakan itu tidak butuh waktu lama. Paling lama itu 5 menit. Itu sudah bisa terproduksi. Sudah bisa gitu? terproduksi. Wow. Mau genre apa? Ya. Kemudian lirik AI juga, gitu ya? iya lirik juga kita bisa manfaatkan untuk minta AI buat. Ya. Ini sudah banyak yang kita ciptakan. Nah, ini tidak menutup kemungkinan menjadi ancaman gitu. Jadi ancaman dengan kemajuan teknologi ini orang bisa menciptakan apa saja, Iya. sesuai dengan seleranya, sesuai dengan momentumnya. Contoh lagu-lagu yang kita coba promosikan mengikuti promosi ini, Sultan Digifest ini juga bagian dari proses yang kita ciptakan lewat AI. Iya. Nah, termasuk tarian ini gerakan-gerakannya itu kita bisa gantikan dengan simbolisasi. Oke. Mau kita gantikan dengan simbol misalnya pohon yang kuat, misalnya ada pohon kaili, Iya. pohon kaili yang kita tahu bagaimana bentuknya, itu bisa kita gerakan pohon itu mengikuti gerakan tarian yang ada. Oke. Jadi tidak lagi mesti manusianya gitu, ya kan? Tidak mesti manusia lagi yang menari. Gitu. Nah, ini yang kita mau ini bagian dari persiapan. Gitu. Iya. Ya, persiapan kita untuk menyongsong abad digitalisasi. Memang revolusi industri 4.0 ini kan diikuti dengan konsep disrupsi. Nah, disrupsi ini artinya merusak. Jadi seluruh tatanan-tatanan yang sudah ada saat ini itu bisa dirusak oleh perkembangan teknologi. Kalau kita mau ikut di dalam bagian untuk merusak itu. Iya. Tapi kalau kita menjaga juga membangun ketahanan kita untuk mengusung nilai-nilai lokal kita, kearifan lokal kita, nilai-nilai yang sudah dibangun oleh orang tua kita, ini yang kita adopsi, kemudian kita bawa masuk di dalam ranah digital. Nah, sehingga nilai-nilai tadi itu ini tidak terkontaminasi oleh gaya hidup baru, dimensi baru yang ada di dinas yang ada di media sosial, ini yang kita bawa masuk ke ranah nyata gitu. Nah ini saya juga penasaran Pak, tadi terkait yang art digital itu apakah semua kesenian gitu, mungkin ada yang mau melukis atau ada yang mau menari dari awal bilang, dan bentuknya seperti apa? Ya sebenarnya bisa, tapi untuk di awal ini kita masih batasi dulu, karena kita juga masih mencari format konsep yang baru untuk ke depan, sebab nanti kita harapkan Sultan Digifest ini menjadi agenda tahunan. Wah, semoga sih ya, itu harapan kita semua. Di Sulawesi Tengah. Artinya bagaimana kita coba membangun konsep yang lebih besar lagi, ada akulturasi budaya dari semua warna sosial yang ada di Sulawesi Tengah ini. Misalnya ada dari suku Jawa, Bali, Sulawesi Selatan, misalnya Asal Bugis, Manado, NTB, Ambon, dan sebagainya. Ini coba kita akulturasi, kita kawinkan dengan budaya lokal menjadi sebuah produk, walaupun produk itu berbasis AI. Nah, ini kita harapkan nanti penciptaan baru tanpa menafikan karya yang secara organik yang dihasilkan oleh manusia. Nah, tampilannya seperti apa, disaksikan lewat apa, ya nanti kita buatkan konsepnya itu, kita nonton bareng. Kita nonton bareng atau apa? Kita bisa nonton masing-masing, di rumah bersama keluarga atau bersama teman. Ini untuk memperkaya saja gitu ya. Jadi festival ini menjadi trigger gitu. Kita bisa membangun daya cipta, kreasi, inovasi, karena itulah yang diharapkan dari lahirnya ini digitalisasi. Dan berarti mungkin bisa ini semoga gitu, kita doakan semoga bisa jadi agenda tahunan dan tahun ini menjadi tahun pertama yang semoga bisa membawa format yang lebih baik lagi, yang bagus lagi ke depannya supaya Digifest ini akan terus berlangsung di Sulawesi Tengah. Nah, untuk tanggal dilaksanakan ini Pak? Nah, tanggal dilaksanakan ini untuk sementara kita merencanakan itu di tanggal 20 sampai tanggal 26 Agustus. Ya, tanggal 20 sampai 26. Kenapa di bulan Agustus? Karena kita rayakan ini, membuat festival ini kita menempel pada
perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Independence Day. Yes. Semoga ini semangat merdeka ini juga bisa kita bawa ke ranah digital sesuai dengan tema kita, Merdeka Digital. Oh, jadi temanya nanti Merdeka Digital. Merdeka Digital. Semoga ini harapannya semoga berjalan dengan baik ya Pak ya untuk di tahun ini dan bisa jadi agenda tahunan di berikutnya. Nah, terakhir Pak, mungkin harapannya dari Pak Kadis sendiri untuk Sultan Digifest, karena tema kita ini adalah sukseskan Sultan Digifest. Ya, harapan saya pada pada seluruh masyarakat untuk turut mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Sultan Digifest ini, karena Sultan Digifest ini kita persembahkan bukan hanya untuk pemerintah, tapi untuk semua masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Jadi kita berkumpul di sini di Sultan Digifest untuk merayakan Digital Festival ini, bahkan ikut terlibat untuk ikut di dalam beberapa kegiatan tadi. Karena ini milik kita semua, gitu. Milik kita semua. Sehingga kita harapkan partisipasi bukan hanya masyarakat, pemerintah, tapi kita juga mengharapkan juga dukungan dan partisipasi dari kalangan swasta, gitu, untuk bisa mendorong bagaimana agar masyarakat Sulawesi Tengah ini benar-benar menjadi masyarakat digital, gitu, sesuai dengan harapan Bapak Gubernur, Bapak Yusuf Mansur. Semoga Provinsi Sulawesi Tengah ini bisa lebih maju, gitu, di digitalisasi. Dan kita mulai digitalisasi juga dengan desa. Nah, semua ini bisa terkonektivitas dan kita mewujudkan Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera, maju. Amin. Semoga bisa terlaksana dengan sukses, Pak Kadis, dan semoga masyarakat Sulawesi Tengah ini bisa mengikuti, memeriahkan, dan juga mungkin pihak-pihak yang mungkin terlibat bisa berkolaborasi dengan baik sehingga nantinya Digifest ini akan terus berlangsung dan menjadi agenda tahunannya Sulawesi Tengah. Semoga. Dan kalau misalkan soal info yang mau tahu informasi ini bisa langsung follow Instagram Digifest. Itu nanti bakalan ada beberapa informasi, seluruh informasi terkait Digifest ini, mulai dari digital art, terus juga ada edu digital, sampai di e-sportnya. Jadi buat kamu orang pada Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu juga harus ikut di kegiatan Digifest kali ini. Untuk itu, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di podcast Megalis selanjutnya. Terima kasih Pak Kadis. Oke, bye-bye.